Saya ini sebenarnya seorang pegawai negeri sipil yang mendapatkan kesempatan untuk bisa joining di Foreign Ministry, Pak. So I've been served for the Kemlu for about 27 years now, Pak. Saya sudah latar belakang saya pendidikan tentu biasa saja. Kami dari sarjana hubungan internasional Universitas Airlangga, mendapatkan kesempatan kita untuk menuliskan master di NU untuk graduate diploma for international relations, and then di Monash for the master degree. And then my first posting pertama kali di Prancis selama 3 tahun. Beberapa dari mereka yang sekolah di sana pada saat kami, antara lain seperti Pak Muhammad Nuh, untuk pendidikan dia lulusan dari Montpellier. Kebetulan kami juga sedikit mempunyai latar belakang bisa bahasa Prancis. Karena waktu SMA dan mahasiswa saya di Surabaya, ibu saya selalu memaksa untuk waktu saya bicara dengan beliau dulu untuk belajar bahasa. Jadi saya tertarik bahasa Prancis simply karena saya suka dibelikan ibu saya majalah Tintin dan L'Express dengan banyak foto-foto itu yang second hand dari pasar, salah satu pasar Demak, pasar yang bawa di Surabaya. Ini saya tertarik bahasanya, kok bagus nih, tulisannya susah dengan pembacanya kan. Saya tertarik karena kan sama juga dengan bahasa Arab. Kalau kita baca Al-Quran kan tulisannya sama pengucapannya kan berbeda. Jadi itu satu yang merangsang saya, dan juga ibu saya mengajarkan untuk belajar bahasa selain bahasa Inggris. Jadi atas dasar latar belakang itu, jadi setelah pulang dari Australia, kami pulang di Prancis selama 3 tahun. Pulang pada saat itu 98. Di Paris kami berputar, Pak. Jadi setahun pertama di konsuler, protokol, setahun kemudian kami di ekonomi, kemudian di politik. Jadi di ekonomi waktu itu dubesnya Pak Billy Yudono, mantan menteri. Beliau melihat saya di ekonomi, kamu sudah terlalu banyak belajar, karena meskipun kami muda waktu itu saya sudah langganan. Karena saya suka baca, saya ada kesempatan, saya ada rezeki. Saya selalu langganan majalah. Saya langganan majalah Fortune, yang orang-orang pun juga mungkin tidak langganan, tapi karena suka baca, saya baca Fortune. Saya selalu lihat tiap tahun. It was 96, Pak. Jadi saya punya Fortune, ada listed Fortune 500, Pak, the biggest company kan, ada di Amerika dan throughout the world. Kemudian saya bilang kepada Dubes, Pak, saya bikin listed the 500 companies of France, Pak, yang kira-kira Bapak bisa untuk invest di Indonesia. Tertarik ya. Saya listed, saya kerja, kami masih diplomat pertama, tapi simply karena saya suka baca, banyak ide, Pak. Kemudian saya sampaikan ke Pak Billy suka surat, udah selesai tugas kamu sih, kamu pindah politik sekarang, mau belajar politik. That was the first time, although my first posting assignment di SK-nya ada sebagai pejabat penerangan, saya tidak pernah di penerangan. Jadi saya taruh di konsuler, karena Pak Wir, dubes yang pertama, dubes senior kami Wiryono, melihat, tolong bantu dia karena kamu bisa bahasa. Oke Pak, saya di mana? Terakhir kami di politik. I back in the April, Pak. And 2 weeks later, it was the story of the 98, Pak. Kerusuhan 98. Saya masih ikut rumah orang tua di daerah Cengkareng. Saya susah menjelaskan ke anak-anak bahwa kenapa orang-orang itu membawa galon air itu kan diisi minyak. Minyak dia ambil di salah satu toko kelontong milik teman-teman dari keluarga Cina, yang orang-orang itu juga tinggal di sana. Mereka juga lihat nih. Tapi orang Cina itu, saya kenal namanya Pak Lin. Karena dia waktu itu belum ada Indomaret kan, jadi ada toko kelontong yang jual macam-macam. Saya suka di sana, biasanya suka beli roti tawar, roti gitu lah. Dia kenal, jadi lupa kenapa Pak? Gini Pak Adi, saya tahu semua orang susah. Semua orang juga tidak akan merampok saya, karena mereka kenal, tidak akan. Jadi saya tanya mereka butuh apa, Pak? Kami butuh minyak tanah kan susah, Pak. Jadi itu diberi. Saya bilang ini orang begitu berkorban, mereka memberi. Pak minta roti ya, silakan ambil. Tapi sama sekali tidak dirusak. Jadi mereka malah dilindungi oleh tetangga-tetangga di situ kan, kali segala macam itu Pak. Tetapi di toko-toko lain sebelah sana Ramayana dibakar, Pak. Dan anak saya lihat, terus saya bilang, kenapa dibakar ya Pak?
Sampai besar sekarang setelah dia Dewi, dia baru tanya, Pak, yang itu tuh kerusuhan Pak ya, itu kenapa Pak ya orang-orang Cina dibegitukan? Ya itulah yang namanya kerusuhan sosial. Nah, ada diskrepensi, tapi intinya bukan itu, intinya adalah itu salah saja. Whatever the case, nah kan saya selalu bilang bahasa Inggris, dia bisa bahasa Belanda, bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Hungaria. Whatever the case, nah satu hal yang kamu harus tahu, jangan pernah kamu benci orang, siapapun dia, siapapun agamanya, apakah dan bagaimanapun fisiknya, saya bilang. Karena penghormatan kepada orang itu tidak kepada orangnya, tapi bagaimana dia bicara sama kita. Itu saja, that's it. Agama apapun mengajarkan. That was before 98 itu. Itu ibu mertua datang dari Surabaya. Saya masih di kantor. Jadi itu ada dua kejadian terpisah waktu dia tanya itu setelah Yantinya dari istri datang. Jadi datang di Surabaya, kemudian di Gambir, saya masih di kantor. Saya bilang, ibu dijemput, kalau tadi udah mulai ramai di berita. Kenapa ya mulai ada dibakar, agak susah katanya. Oke, saya pulang cepetan. Dia datang jam 5 naik kereta api. Saya jemput, saya mau lewat Priok ke Cengkareng nggak bisa. Akhirnya saya melewat tol, jatuhnya di Tangerang. Di Tangerang ke rumah saudara, di Tangerang nggak bisa lewat. Kemudian kami sampai di kami melewati beberapa perumahan yang jaga banyak. Jadi ada kesan kemarin itu diarahkan, ada beberapa orang yang liar begitu masuk ke perumahan-perumahan itu di sekitar pondok di Modern Land. Akhirnya kami di Tangerangnya bisa lewat. Saya bilang, ini saudara kita di Tangerang, dia jemput motor, kita mobil sampai di sana. Besok paginya kita harus kembali ke Cengkareng karena anak-anak nanyain kan, ibu saya di Cengkareng. Di Cengkareng nggak ada apa-apa, tapi jalan sepanjang Cengkareng itu ditutup. Saya bilang, saya sempat lewat, istri saya tidak pakai kerudung, mertua saya tidak pakai kerudung. Kemudian waktu kita lewat, udah kita ibu lewat aja. Terus orang-orang di Tangerang, udahlah bu, pakai kerudung aja. Buat apa? Untuk nunjukin kita Islam. Kenapa? Sebab nanti dikira Cina. Loh, kalau dikira Cina kenapa? Saya bilang kan dia. Marah saya bilang kan saya masih muda waktu itu. Saya begitu tersinggungnya, kalau dikira Cina kenapa gitu. Istri saya kan beliau jadi kakeknya dia ini orang Pekalongan Arab sama ya saya bukan keturunan Cina, tapi orang-orang anu kan cibit-cibit semua dari Semarang. Terus kalau anu kan tersinggung, saya kenapa Pak, nanti Bapak akan, saya akan jelaskan, saya bilang. Jadi kita lewat Tangerang, di stop. Begitu di stop kan, masuk di sebelum pabrik kecap PBC Pak, sebelum Kalideres di stop. Dia di stop sama orang itu, saya keluar kan, saya ditemenin sama saudara saya yang dari Tangerang itu. Dia orang Betawi, kawin dengan yang saudaranya perempuan, istri saya, saudara saya yang istrinya dia. Ya, oh Pak, kami rumahnya komplek Pak. Itu siapa di dalam? Di dalam istri saya, itu Cina tuh Pak. Kalau Cina kenapa Mas? Kenapa kalau Cina? Enggak, waktu itu lagi, enggak, kenapa Anda nyari Cina Mas? Saya bilang, apa saya punya istri Cina? Istri saya tidak Cina Mas. Tapi kalau istri Cina kenapa? Enggak Pak, sorry Pak, kita nanya aja Pak. Enggak, kenapa sih Mas? Kalau nggak bisa jawab Pak. Simply nggak bisa jawab. Dia nyari Cina, dipikir Cina. Marah kan? Terus katanya suaminya yang saudara saya, udah Pak Adi memang dia pertanyaan, nggak Pak Adi, sekarang semua lagi panas. Pak Adi jangan nantang. Oke, jangan nantang. Begitu masuk dekat komplek kecap ABC kalau Bapak tahu. Jadi di Bank Indonesia ada kecap, tapi masih agak jauh Pak. Tanya lagi keluar. Terus mungkin ibu mertua tahu dia pakai kerudung. Udahlah Bu, nggak usah pakai kerudung Bu. Enggak, itu kan bukan personifikasi. Enggak, takut saya ditanya, enggak apa-apa Bu. Enggak, nanti kalau nanya nanti mau tambah berat. Enggak apa-apa Bu, saya berantem untuk membela sesuatu yang bagi saya enggak perlu dibela gitu, saya bilang. Terus ditanya lagi, begitu tanya, Bapak dari mana Pak? Oh, saya rumahnya di komplek depan. Bapak dari mana? Ya, saya dari Tangerang, nggak bisa pulang. Keluarga sehat semua Pak? Iya, keluarga sehat. Dilihat istri saya, dilihat anak. Tapi karena saya, kenapa Mas? Ada masalah? Enggak Pak, sorry Pak. Keluarga siapa ya? Sehat. Terus dia tanya, kenapa dia nanya? Sempat marah Pak, sempat mau berantem. Cuma saya kan kita masih emosi kayak beliau-beliau. Mungkin saya masih muda Pak, penempatan pertama kan Pak. Jadi, karena kan teman saya kan Cina semua Pak di Surabaya Pak. Saya kan dari Surabaya Pak. Surabaya itu isinya kan cuma Cina sama Madura, tapi Madura sedikit. Dia kan Cina sama orang Surabaya. Maksud saya,
what's wrong of being Chinese, what's wrong of being having a friend of Chinese gitu loh Pak. Ibu saya ngajarin, orang tua saya ngajarin, nggak pernah ngajarin seperti itu. Dia even menghormati orang aja, dia tidak pernah bilang, oh kalau dengan orang Jawa lebih sopan dengan orang itu, enggak ada. Bagi saya orang itu, kalau saya bicara dengan Pak Ben aja as it is. Dengan Pak Oi aja sih. I never problem whether Pak Oi itu ada dari Kupang soal masalah dia. Pak Oi dari keturunan silakan aja, nggak ada hubungannya dengan hubungan kita gitu. Itu pertanyaan itu selalu ditanyakan dan saya selalu banyak baca mengenai itu. Saya pernah di NU, saya sempat membaca mengenai itu. Tapi intinya saya tidak tahu apakah itu ada masterminding, tetapi isu mengenai social discrepancy, social unrest itu hal yang paling mudah untuk jadikan isu politik di mana. If you know the story behind the others, masalah kerusuhan lain yang diakibatkan oleh yang di Maluku waktu itu Pak, di Ambon itu kan, itu simply isu-isu itu digunakan sebagai politik. This is my opinion Pak ya. You have to note that one as in my personal opinion. Saya kira itu tidak sesuatu yang tidak baik, dan kita tahu semua fakta-fakta itu. Komnas juga, HAM juga sudah, tapi kan tidak semua selesai. Itu sesuatu hal yang harus diselesaikan, tapi paling tidak suatu upaya bahwa itu sudah dibikin suatu komisi khusus untuk itu juga harus kita garisbawahi. Itu bagus. Bahwa itu tidak selesai, mungkin satu karakter masyarakat kita. Kedua, kita belum mempunyai suatu sistem di mana sesuatu itu harus selesai dalam suatu batas tertentu. Apakah itu membutuhkan suatu kurun waktu atau tidak. Undang-undang mengenai apapun kalau di Amerika kan saya dengar setiap 25 tahun harus dibuka kan, terbuka untuk umum. Saya kira itu yang harus kita miliki Pak. Tapi sekarang sesuatu sudah banyak berubah. Kemarin waktu saya bicara dengan Pak John, dia direktur pajak kita kan, dia membandingkan IRS dengan Dijen Pajak. Ini the powerful should be the same like the IRS dengan IRS. Tapi saya bilang, SDM Bapak sudah siap tidak? Itu dia bilang SDM kita kurang. Dia bilang hanya 30.000 SDM dari yang seharusnya 60.000, because kita penduduk ya relatif sedikit sama jumlahnya. Tapi bagaimana dengan tingkat pendidikan orang Pak, dengan awareness orang, dengan kesiapan SDM Bapak begini. Karena beberapa kasus mengenai SDM pajak kan banyak dalam 5 tahun terakhir, soal penggelapan pajak, jadi itulah kita selalu butuh waktu untuk sesuatu, tapi jangan pernah berhenti bahwa kita harus memulainya. Balik ke Jakarta di Direktorat Eropa selama hampir, itu agak lama Pak. Padahal waktu itu kami ditarik dari Paris, termasuk krisis, jadi all the diplomat taken back home. Saya hanya 3 tahun di Paris dari seharusnya 4 tahun, tapi di Jakartanya saya agak lama karena saya harus membantu beberapa direktur yang membutuhkan bantuan. Intinya saya ini suka bekerja Pak, ditaruh yang akhirnya baru 4 tahun kemudian saya penempatan di Budapest. Budapest also accredited to Sarajevo. Budapest 2001 Pak. Ya, jadi 98 awal sampai 2002 Pak ya, 2002 saya kira. Iya. Sebagai first secretary dan counselor politik Pak. Politik. That was the only thing I served for 4 years. Yang seharusnya. Jadi the diplomatic rank we have is from first secretary until minister, until ambassador. That is the end. The goal achievement is being an ambassador. Or when ambassador harus di perwakilan kedutaan besar, di perwakilan konsulat jenderal, itu gelar paling tingginya minister. Kemudian kalau orang yang di depannya ada gelarnya konsul, tidak pernah ada konsul politik. Konsul selalu ekonomi atau konsuler atau penerangan.
karena di perwakilan konsulat jenderal dia tidak ada nomenklatur politik, because politics has been taken over by the MCs. Jadi kedutaan besar membawai konsul-konsul jenderal, membawai dalam artian koordinasi masalah yang menyangkut masalah bilateral yang khususnya politik. Ekonominya kita bisa sendiri, tapi konsulat jenderal itu main isunya adalah masalah kekonsuleran dan ekonomi. Sekarang main isunya dan kemudian pelayanan warga. Sekarang perlindungan dan pelayanan warga is above the economic and the apa yang disebut social issue. Karena di sana main isunya adalah itu. Jadi itu yang mendasari tupoksi dari sebuah perwakilan pada tingkat konsulat jenderal. Setelah Hungary, kemudian kami pulang ke Jakarta. Jakarta 3,5 tahun, kemudian kami ke Jepang. Ke Jepang kami sudah pangkat Minister Consular Politik. It was about 1 year and 8 months. And then I becoming wakil duta besar, Pak, Deputy Chief of Missions di Jepang, Pak. Jadi seharusnya kami 3 tahun, tapi oleh 1 tahun 2 bulan Pak Menteri minta untuk bantu beliau, Menteri Luar Negeri waktu punya Pak Adi sudah lama kok, kami baru 1 tahun untuk DCM-nya sekitar 2 tahun, jadi baru. Jadi akhirnya beliau minta kami pulang. It's okay for me, but the other previous experience they were all about 3 years, Pak. But bagi kita penugasan sama aja di luar dan di dalam. Selama itu, satu untuk membantu pimpinan, kedua untuk bangsa negara, is okay. Habis Jepang kembali ke Jakarta, kami sebagai direktur protokol. Jadi direktur protokol tidak hanya protokol untuk Kemlu, tapi untuk presiden juga, koordinasi dengan protokol istana untuk kunjungan kepala negara ke luar negeri. Tapi tidak untuk kunjungan kepala negara di dalam negeri, itu protokol istana. Tapi once dia keluar negeri, we have the one who lead the offensive, lead the preparations. Nah, itu hampir selama. Sebenarnya kalau saya berangkat ini, saya 3 tahunnya itu sebenarnya setelah pulang dari Jepang, 3 tahunnya baru Januari. Sebenarnya saya waktu Agustus sudah dilantik, jadi about 2.5 years, Pak. 2 tahun karena saya pulangnya bulan Maret kan. 2,5 tahunnya itu Agustus, tapi banyak acara, saya harus ke New York juga. Kemudian UNOC ada beberapa meeting BDF, saya harus bisa mendampingi. Saya jadi karena masih banyak kerjaan, saya belum bisa berangkat, baru bisa berangkat kemarin itu. Jokowi pelantikan masih ada beberapa perubahan di istana, saya tetap membantu karena orang lamanya adalah saya, yang lainnya kan baru-baru protokol istana segala macam. Maksud saya kepalanya, kepala protokol, kemudian kepala sekretariat presiden, jadi saya membantu sedikit, membantu Pak Rusdi sebenarnya, Dirjen Protokol. Jadi setelah itu kami ke sini sebagai konsul jenderal. They have the selection committee among the first excellence, tingkat Dirjen, untuk memilih siapa akan kemana, tentunya dengan diskrepensi dari menteri, Pak. Mereka tidak bilang, tapi beberapa bilang itu kan Pak Adi berhasil waktu, saya tidak tahu pada jokingly mention, tapi intinya pada saat pengalaman kami pada saat penanganan gempa di sana di Jepang, it was the biggest quake ever, Pak. At least in the modern Japan, Pak. Pemerintah Jepang pun waktu itu masih demokrat, belum kembali ke LDP, sedikit lamban, sedikit tapi kita pada hari kedua sudah mengirim tim ke wilayah Sendai simply untuk menyelamatkan 15 warga negara. Saya bilang ke Atan, saya bilang ke pembantu Atan, saya kan wakil duta besar, Pak. Duta besarnya Pak Lutfi. Saya begitu dekat dengan beliau. Pertama, kita masih muda dan kita open, dan satu hal yang saya harus jaga dengan beliau duta besar. Saya bilang, saya akan bela beliau. Saya bilang beliau, Pak, whatever you do, Pak, saya tidak masalah Bapak lebih muda, Bapak orang apa saja, Bapak pegawai negeri atau swasta, Bapak pengusaha atau Bapak menteri dunia, bagi saya tidak ada urusan. Tapi once Bapak adalah pimpinan saya harus menjaga Bapak, menjaga your dignity as ambassador, Pak, and your dignity as our
the leaders of the community in Japan, Pak Saudara. Beliau banyak idenya, kami terjemahkan ke staff-staff. Sedikit berbeda dengan KJRI, Pak. KBRI Jepang itu loh salah satu kedutaan besar yang paling besar di seluruh dunia, punyanya Indonesia. Kita mempunyai 11 departemen lain yang mempunyai atasé di sana. Kita punya Bank Indonesia, Aneka Tambang, Ciwi Kimia, kemudian BI, even Garuda. Jadi kita harus bisa mengkoordinasikan mereka. Diplomat 25 plus 9, 34, Pak. 34 diplomat. Kemudian local staff-nya kita punya 62. Saya tidak tahu, tapi beberapa hal juga ada yang lama, Pak. Untuk tingkat konsul jenderal, Pak ya. Tapi tidak untuk duta besar. Kalau duta besar, if going to be extended, it has to be. Jadi intinya waktu, saya tahu. Pertanyaan Bapak sama pun dijawab Pak Sekjen. Waktu itu intinya Presiden membuat masukan banyak yang kosong. Beberapa perwakilan karena duta besarnya dan sebelum. Jadi intinya kalau pada tingkat duta besar harus pulang setelah make sure penggantinya sebulan kemudian pulang. Jadi demikian juga pada tingkat konsul jenderal. Jangan terlalu lama kosong, jangan sampai setahun, karena yang di Houston itu lama. Kalau kemarin kami memang agak terlambat sedikit karena masih banyak urusan, tapi dengan Pak Umar Hadi saya cuma CC 3 minggu. Dengan Houston sama, tapi Houston dengan penggantian sekarang cukup lama karena Pak Albusra itu hampir setahun. Memang seharusnya memang tidak boleh terlalu lama. Ya, semua LA, Los Angeles itu pulangnya semua kemarin 15 Juli. Terus Houston 2 minggu sebelum saya, Pak Umar Hadi 4 minggu atau 3 minggu sebelum saya datang. Saya kira some of the new policy, beberapa kemudahan sudah ditulis dengan di BKPM itu jelas. Tapi untuk hal-hal yang dibatas minimum untuk how to invest in Indonesia, saya kira itu akan kita catat. Mohon izin saya juga merekam pembicaraan kita. Jadi nanti saya akan tanyakan Pak Imawan, salah satu deputinya, dan juga Ketua BKPM yang baru kan belum ada. Belum ada kan. Jadi kalau Pak Mahendra kan enak, kita kenal beliau semua. Pak Mahendra senior kami juga di Kemlu. Tapi satu deputinya Pak Imawan nanti akan saya tanyakan. Saya juga sudah ngelis dengan teman-teman, dengan Bu Islah, Pak Ben. Yang penting minggu ini siang nanti juga beberapa ketemu courtesy dengan beberapa konjen. Tapi intinya minggu depan saya minta dengan kelompok-kelompok masyarakat, dengan orang-orang gereja, dengan orang-orang pengajian, dengan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di sini. Saya ingin bertemu lah, silaturahmi. After we have the perkenalan yang besok Sabtu itu, Pak. Besok itu. Jadi saya juga ingin bertemu, dan utamanya saya minta bertemu dengan diaspora. Karena the main issue sekarang, diaspora is one of the biggest Indonesian, not really the Indonesian community as such, but ini orang-orang yang benar-benar orang Indonesia ada di sana sebenarnya. Siapapun dia, jadi, dan mereka adalah orang-orang yang more focus on the business issue, dan itu juga harus kita cermati. Barangkali mereka punya ide yang harus kita sampaikan di Jakarta dan kita tanyakan Jakarta. Saya sudah bilang ke teman-teman, if we have the problem today, kalau bisa diselesaikan sekarang. Kalau bisa kita laporkan sekarang. Jadi kita harus selalu update. Jangan tunggu sampai orang nanya. Jangan tunggu sampai orang bilang, oh itu penting atau tidak penting. Semua harus kita lakukan. Gitu. Tapi intinya kadang-kadang the inside story, inside data dari teman-teman di orang-orang kita seperti Pak John, bagi kita juga masukan penting. Bagi saya setiap masukan tetap akan kita catat, well noted, and then we're going to value from Jakarta. The important thing is about the inquiries, Pak. Because tidak semua inquiries bisa kita jawab sebagai hal yang bisa memberikan solusi. Kalau hanya jawaban yang bagi saya, kalau hanya jawaban umum, everybody can look to the internet, Pak. Semua bisa baca di BKPM. Tapi kan ternyata pertanyaan Bapak itu adalah bukan sesuatu yang bisa dijawab hanya dengan membaca. Dan itu kalau yang nanyakan orang, kalau mungkin teman-teman diaspora bisa langsung nanyakan BKPM, cuma kalau kemudian
didukung oleh pertanyaan dari KJRI, kita bikin langsung surat kepada Ketua BKPM, ini urgent matters gitu. Untuk intinya ada salah satu kendala kita, kalau kita di Indonesia, we have to have a program in the next years. Kalau kita tidak bisa memasukkan program kita di program mereka, bahwa ini ada suatu forum menarik di mana kita membutuhkan orang BKPM. Jadi saya sudah bilang begitulah, kita listed Bu, ini banyak pertanyaan dari Pak Jon aja kemarin, ini ada Pak Jon, udah kita minta satu BKPM kapan mereka bisa forum di sini, dan kita tumpangi ini sebagai bagian dari kerjasama KJRI dengan KBRI, dengan diaspora. Nanti kita aja beberapa 6, saya sudah rapat, kita ada satu event yang kita sudah tidak pernah lakukan, ada 2 event lain yang bisa dibantu oleh Pemda, tidak harus pariwisata, kita masukkan, kita minta itu dimasukkan ke sana, nanti kita provide semua the amenities that they needed, surat izin, surat undangan, terus di sana bisa diliput atau tidak, di sana bisa bagaimana dengan akomodasi, transportasi, bisa kita bantu. Tapi once masalah tiket mungkin sedikit mahal, beda. Kalau di Jepang simple Pak. Saya kemarin mendatangkan, Bapak mungkin nggak percaya, saya datangkan cangkuters segala macam. I only spend $3.000, $6.000 uang KBRI Pak. $6.000. The rest I will ask the BUMN, I ask Garuda. 10 people they only pay 5. Mereka menginap di KBRI, sebagian di KJ kita punya aneh, sebagian juga nginap di rumah teman-teman. Waktu pariwisata datang mereka banyak menarik, Pak, udahlah Pak, mereka tidur setelah di aneks kurang, masih ada sekitar 12-an. Akhirnya kita suruh mereka, kita tidur di semacam YMCA-nya Tokyo Gakuen, jadi Tokyo University. Kita sekarang sudah kenal dengan orangnya, kita lebih murah, $50 2 orang di Tokyo. Nah kalau makan kan kita kasih nasi kotak dikirim ke sana. Penting ada satu acara mereka jalan-jalan 1 hari ke Fuji segala macam, udah seneng Pak. Tapi kan murah Pak tiket. It's only 400 Pak. Di sini sudah tidak ada Garuda. Tiket mahal kan sini. Return at least the cheapest one is 1,800, 1,500 kalau mau naik EVA. Tapi kan mungkin barang bawaannya tidak semudah kalau Garuda. Tapi jangan sampai kendala-kendala kemudahan yang ada di Jepang dan kendala itu tidak ketemu di KJRI. Saya bilang teman-teman, ini menjadi kendala kita untuk tidak melakukan. If there is a will, there is a will. Apakah will itu butuh waktu? That was another issue. Tapi yang saya tangan sama teman-teman ini, kita harus punya semangat. Saya bilang, kasihan itu di sini teman-teman masyarakat Indonesia, orangnya pintar-pintar, orangnya yang kritis, orangnya selalu bantu apapun yang kita minta. Kenapa kita tidak gantian bantu mereka? Just a simple thing with the pelayanan, with the services, dengan kemudahan. Harus lebih ditingkatkan lagi, tidak hanya soal ngurusin paspor kita ngurusi keinginan mereka untuk ada acara, ada forum seperti Pak Jon kemarin, mudah. Kita coba aja, kalau urusan ke Jakarta berurusannya Konjen itu. Karena itu adalah tanggung jawab saya untuk menghubungi mereka. Kan susah kalau misalnya Pak Ben ketemu deputi. Kalau saya kita telepon aja Pak. Soal mereka nggak mau, soal lain. Tapi bahwa itu jadi catatan, kita kirim yang lain lagi. Yang penting jangan pernah berhenti untuk sesuatu yang kita yakin bahwa itu bisa dilakukan. Karena itu sudah pernah dilakukan. Kalau ada Indonesia dari dulu, kenapa nggak ada Indonesia? Oh karena anggaran. Ya sekarang tahun depannya lagi kenapa nggak ada anggaran? Kalau kita punya masalah sekali nggak apa, tapi kalau punya masalah sekali dengan isu yang sama anggaran, ya buat apa ada KJRI? Kita banyak orang Indonesia, banyak instansi di Indonesia yang punya uang kok. Bapak Bupati Badung itu mau kemana aja Pak, asal untuk tahun depan kita sudah punya list, beres. Penting saya udah minta Ben, pokoknya sebelum akhir November ini kita petakan hal-hal yang kita lakukan, kita kirim surat bupatinya, kalau perlu gubernurnya. Itu bagi mereka bisa menjadi dasar untuk penyerapan anggaran. Di Indonesia itu everything soal penyerapan anggaran. Tetapi intinya bagaimana anggaran itu bisa diserap bagus, banyak, dan kelihatan.
Saya dengar Seattle punya sister city dengan Surabaya. Saya akan telepon Bu Risma, Pak. Kemarin waktu saya di toko, saya telepon Bu Risma, itu Osaka kok nggak mampir di sini, kenapa? Oh iya Pak Adi, nggak sempat. This is penting, Pak. Sekarang saya akan telepon lagi. Seattle dikembangkan, kalau nggak mau dikembangkan, saya minta budaya Indonesia untuk tampil di Frisco aja, atau masih ruang lingkup kita. Jadi yang industri makanan itu itu sebenarnya hal yang mudah yang bisa kita lakukan, Pak, untuk promosi makanan. Di salah satu dijen di pariwisata itu, ini pengalaman kami di Jepang. Kami kemarin kerja dengan salah satu chain hotel, Hyatt. Kita mendatangkan itu Mas Benny mendatangkan chef, and then 2 hari kita bisa 1 week Indonesian Culinary Week di salah satu hotel. Waktu itu Intercon di Ginza, dan it was for free, Pak. Tapi yang kita kerjakan adalah dukungan dari Jakarta, dukungan dari chain hotel. Makanya itu bisa dilakukan juga di sini untuk memperkenalkan masakan Indonesia. Karena kelemahannya katanya Bu Mari, kita nih mempunyai, dia bilang kemarin ada 17 main Indonesian cuisine yang bisa dijual, mulai dari rendang apa segala macam. Dan itu sudah ada timnya di Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif, bahwa ini bisa dilakukan. Saya sekarang sangat tertarik sekali untuk menjadi, dan harus dilakukan secepatnya, karena intinya adalah mindset kita adalah kita harus bermain di antara keinginan kita dan program dari Jakarta. Ini adalah bulan-bulan baik untuk mengajukan program berarti dalam bukan ke Kemdunya, tapi ke Kementerian Industri Kreatif dan Kementerian Pariwisata, bahwa ada opportunity di sini. Dan kemudian karena saya suka IT, Pak, jadi kemarin saya baca, saya minta teman-teman untuk beri kami list yang perusahaan-perusahaan di sini yang IT yang ada Indonesia. Saya sudah baca dari anunya Pak Asianto banyak sekali. Tapi kan kemarin ada khusus untuk yang startup industri, Pak. Itu kan banyak di Indonesia. Kemarin baru ada suatu pertemuan. Saya kira, dan itu semua orang-orangnya orang-orang pintar itu kan. Dan itu intinya bukan orang pintar, itu orang Indonesia, Pak. Saya ingin mencoba nanti silaturahmi dengan teman-teman itu yang di Silicon Valley untuk melihat apa lagi yang bisa kita bantu, dan yang kedua apa yang bisa kita bantu, yang ketiga adalah apa yang mereka inginkan untuk kita bisa bantu. Karena kalau apa yang mereka bisa bantu, mindsetnya bukan KJRI, mindsetnya mereka, Pak saya minta KJRI begini-begini Pak, apa yang saya bantu dengan Anda dengan Jakarta, Pak saya minta Bapak nulis surat, akan saya lakukan with all my places, Pak, because that was my duties, Pak. Tapi kalau saya tidak tahu bahwa seharusnya bisa bekerja itu, kalau tidak ada masukan dari teman-teman, dari bapak-bapak, siapapun mereka, Pak, saya tidak ada masalah apakah mereka diaspora, apakah mereka orang Ambon, orang Bolang Mangondo, orang Indonesia yang keturunan Cina, keturunan apapun, bagi saya that was not the issue. Isu ada kita adalah apa yang bisa kita bantu dan apa yang Bapak inginkan supaya kita bantu. Karena kalau apa yang bisa kita bantu, kita kira paling mereka pengen kesenian, paling mereka pengen kita ajak makan. That was not the case, Pak. Tapi kalau Bapak ingin, Pak Adi sekali-sekali nanti kena Pak Adi nanti kita ajak golong dan ikut aja, saya ikut aja. Pak Adi nanti kita ada week supaya Pak Adi atau siapapun bisa ngasih ceramah. Kenapa sih Pak bikin paspor susah? Akan kita lakukan, Pak. Tidak hanya soal-soal kecil yang that was the general issue, Pak. That was the important, seperti pertanyaan Pak John tadi. Itu kalau kita mau invest di bawah batas minimumnya BKPM bagaimana Pak Adi? Akan kita tanyakan. Nah, itulah apa yang Bapak inginkan supaya kita bisa bantu untuk menjelaskan di Jakarta. Karena in every case, the issue in LA, the issue in SF, the issue in Houston, Chicago, and New York is different, Pak. Dan harus kita tidak yakin, pendekatan tidak bisa lagi, there was a box, the general box. The general box is not the issue, Pak. But thinking out of the box, that was the important, Pak. How we have teman-teman masyarakat di sini. Again, if we are talking about masyarakat, it doesn't have to be the Indonesian, Pak. But those who love Indonesian. Saya kemarin begitu dengan Ibu Lian itu, saya benar-benar ingat Ibu, Pak. Simply saya tidak ingat apakah Pulian orang Ambon, orang Maluku, orang nothing to do. Tapi bayangkan orang yang begitu saja,
Loh dia pernah di sini, oh iya Pak dia pernah di KBRI, kita datang ya kita datang, tapi kita harus lebih aktif gitu. Bukan apa-apa, karena bayangkan KJRI tidak pernah mengeluarkan uang 1 sen pun Pak untuk promosi bahwa ada buku tentang Indonesia dan diterjemahkan oleh orang yang cinta Indonesia. Bagaimana Pak dia begitu ada Pak dia bukan orang Indonesia. Enggak, saya nggak ada hubungannya dia orang Indonesia, tapi dia ada ibu yang pernah cinta Indonesia, pernah jadi warga Indonesia, memberikan buku tentang Indonesia. That was different case sebenarnya. Apalagi kalau itu orang Amerika, apalagi itu orang Amerika yang dulunya pernah jadi warga negara Indonesia. Itu yang penting bagi saya. Jadi nggak tahu Bapak John, mungkin saya terlalu sedikit sentimental atau terlalu, tapi karena saya orang yang banyak teman gitu. Jadi saya bisa merasakan bagaimana being lonely gitu. Being lonely dalam artian ini ada orang Indonesia, saya pernah sekolah di Australia, ini orang yang besi kok. Pada saya orang Kemlu gitu. Jadi orang-orang student sama saya waktu angkatan dia itu, mereka nggak percaya saya orang Kemlu Pak. Kalau Pak Adi dosen di mana? Oh nggak, saya orang Kemlu. Maksud Pak Adi orang Kemlu biasanya nggak gitu. Jadi hal itu yang kemudian mematik bagi saya bahwa yang sekarang udah berbeda, bahwa stereotype being a diplomat is not a diplomat, but stereotype being a diplomat is that you are in your communities, you are there and you serve there Pak, you serve them Pak. Jangan lagi dilihat wajah, wah dia kan konjen, nggak ada hubungannya. Bapak telepon saya aja, teman-teman telepon aja, Pak Adi golf. Kalau golf boleh Pak, tapi yang lainnya Pak Adi ini ada acara nih, Pak Adi bisa datang. Kemarin saya bilang, Pak John, wah saya pengen udah acara Pak Adi. Tadi saya lagi jemput anak saya, ini lagi bingung soal sekolah kan. Simple Pak, begitu saya dapat sekolah, satu yang dikerjakan di sini saya simple. Aku mau nyoba jalur kereta, udah biar diantar nggak, jalan sendiri aja. Supaya anak saya bisa jalan sendiri ke Washington, di daerah mana? Di daerah dekat Golden Gate sana. Cek dari iPhone-nya berapa menit. Itu ada kenapa? Anak saya simple. Biar aja kan aku banyak kenalan orang Pak kalau di luar lama gitu. Jadi itu yang saya juga minta teman-teman juga. Ya tidak harus menyolok dan keluar kemana-mana, tapi intinya bahwa dikenal gitu loh Pak. Dikenalnya bukan sebagai KJRI-nya, tapi dikenal sebagai oh itu ada orang KJRI, tanya aja. Itu jauh lebih bagus daripada oh itu kan orang KJRI. Titik, that's it. Bagi saya yang penting adalah oh itu orang KJRI, entah dia konjennya, entah dia berusaha, tanya dia aja barangkali tahu. Itu yang penting bagi saya. Kenapa 2013? Kalau 2014 saya tahu simply masalah anggaran Pak. Jadi banyak hal, tapi saya nggak tahu, tapi itu tidak menjadi kendala sebenarnya Pak. Bagi saya yang hal-hal di mana itu sudah ada dan itu menjadi trademark dari kita, saya kira harus tetap dilanjutkan. Saya nggak tahu, tapi bagi saya kalau anggaran, karena saya biasa di Jepang yang begitu banyak yang bisa membantu kita, bagi saya nggak ada alasan juga. Dalam artian, jadi dari awal kalau itu perencanaan masih, kita bisa menghubungi kementerian terkait. Saya sudah bilang Pak John, nanti tahun depan Pak John bantu seminar kita. Pak Adi tinggal bilang tanggal. Jadi it just semua masalah koordinasi. Karena kalau anggaran aja, jangankan Indonesia, Amerika pun ngutang Pak, ya kan? Utang Indonesia, utang Amerika lebih banyak Pak. Tapi intinya it depend on the kajian. Jadi pada saat even sebelum Ibu Menlu yang baru, pada saat Pak Marty, the second terms of Pak SBY Pak, satu hal yang harus dilakukan oleh semua perwakilan Pak, tidak hanya pada tingkat konsul jenderal, tapi embassy, di mana banyak masyarakat Indonesianya, prioritas adalah untuk perlindungan dan pelayanan. Why they are stressing on the perlindungan? Karena banyak masalah-masalah yang harus segera dilakukan oleh perwakilan, di mana masyarakat Indonesia ada soal perlindungan hukum. Kemudian baru pelayanan. Pelayanan bisa pelayanan hukum, bisa pelayanan yang sifatnya kekonsuler ya, chancellery matters issues. Jadi itu yang dipesankan kemarin dengan Ibu Menteri pada saat kami berpamitan, karena bagaimanapun juga baiknya hubungan bilateral dalam hal ekonomi. Kalau perwakilan konsul jenderal mungkin lebih banyak soal ekonomi Pak ya, dan soal kebudayaan. Tetapi kalau kita tidak mengenal masyarakatnya, that was zero Pak.
Kalau Anda tidak mengenal, tidak hanya tokoh masyarakatnya, tetapi masyarakatnya yang penting, Pak. Jadi itu yang kita inginkan, sehingga pada saat kami datang hadir kemarin, ada suatu tokoh masyarakat yang meninggal itu saya harus hadir. Karena apa? Karena kita tidak hadir hanya untuk suatu perayaan seperti Pasar Senggol, seperti Indonesian Day, ataupun tapi once we have a community that have suffered the loss, tidak hanya karena masalah gempa atau masalah kecelakaan, tapi hanya masalah duka. Nah, kalau bisa hadir, kita hadir. Karena tidak sayanya, tidak konsul jenderalnya itu orang KJRI. That was enough for me. I don't want my staff here to be seen as Pak Ben hadir, Bu Islah hadir, tapi they have to see that di KJRI hadir. Saya baru saja membaca tadi, karena memang saya cek ke teman-teman apa sih permasalahan yang ada di sini, khusus dengan warga negara. Perlindungan so far okay, pelayanan so far okay, but one thing that commonly issues in every KJRI di sini soal asilum. Saya cek di pasal 29 di penjelasan, apa hak kita untuk melarang seorang mengambil asilum dan kemudian pelayanannya dia tidak sama dengan yang lainnya. Baru saya tanya Pak Jan, saya telepon DC tadi. Memang ada perubahan masalah dengan masalah pelayanan kita dan kita kepada warga negara yang mengajukan asilum dan kemudian dia diberikan citizenship dan yang satu diberikan PR. Kalau menurut Bapak Duta Besar, menurut DC, memang dulu ada pertemuan, tetapi kita sekarang sedang review, Pak. Kita sekarang mereka minggu depan akan ada video call dengan pihak imigrasi. Saya titip pesan itu. Kalau tidak, saya akan telepon Pak Dirjen. Bagi saya, seorang warga negara, seorang pecinta Indonesia, dan seorang yang telah mengajukan asilum, once dia still have the notion of Indonesia still in the heart. That was warga negara Indonesia, that was masyarakat, that was diaspora. Masalahnya adalah dia meminta asilum karena dia swaka dari Indonesia, and that was not only the case of because of me, Pak. Saya kira sebelumnya juga ada warga negara kita yang minta asilum. Nanti akan saya cek. Intinya bagi saya, selama kalau kita bisa memberikan pelayanan yang baik kepada Indonesianis misalkan, yang notabene dia bukan warga negara Indonesia, tidak pernah menjadi warga negara Indonesia, tidak mempunyai suatu the notions of being an Indonesian family, misalkan dia menikah dengan orang Indonesia atau apapun, bagaimana kita bisa memberikan perlakuan yang berbeda dengan orang-orang Indonesia yang kemudian meminta asilum, terserah nanti apapun hasilnya, dan dia tidak lihat dia sebagai warga negara, sebagai orang yang pernah menjadi orang Indonesia. Saya kira itu tidak. Kalau saya, Pak, ya, that was the policy that I've taken. But I'm still working on it, Pak. Saya harus mencari dasar hukum, karena saya yakin tidak ada dasar hukum di Undang-Undang Dasar, baik yang setelah perubahan keempat ini, yang kita menyampingkan orang-orang yang pernah menjadi warga negara Indonesia. Jadi kita harus melihat dari perspektif yang positif. Kalaupun nanti ada kebijakan yang intinya memberikan perbedaan, saya akan tanyakan lagi ke pusat. Karena bagi saya, Pak, I have to serve the community. I'm not serving the Indonesian company only. I'm not only serving the American investor who are going to invest in Indonesia. That was the separate case, Pak. But the issues of being a government employees in the consulate general, Pak, you have to serve the Indonesian people, Pak. Whatever the people background might be, and whatever the case that maybe he is not the Indonesian anymore. Maybe he is now the American citizen, but for us he still have the Indonesian origins. Masih punya nilai-nilai
istilahnya waktu imigrasi bilang kemarin nilai-nilai luhur dan budaya Indonesia. Jadi itu kemarin juga kita bicarakan waktu ada rakor perlindungan warga negara, Pak. Jadi saya nggak tahu Pak Ben apakah baru inform. Jadi setelah kabinet kedua Pak SBY itu kita membuat citizen service, Pak. It was the first time at 11 embassy, most of them and the Arab countries, Pak, who have a lot of the Indonesian community there. But now then they are going to move, including the LA, including some of the American mission, Eropa juga banyak, di mana kemudian termasuk Korea dan Jepang, di mana kemudian banyak warga negara dan badan hukum Indonesia yang perlu diberikan perlindungan dan pelayanan. So we now have about 26 citizen service throughout the embassies, all the consulates di seluruh dunia. I don't know whether the SF is now because LA yes ya. Kita masuk citizen service gak? Because one they are appointed as citizen service mission, Pak. Mungkin ditambah SDM-nya. Kalau di Arab itu kita sampai mempunyai diplomat, Pak, dengan latar belakang syariah hukum Islam. Kita sekolahkan lagi LLM-nya. Jadi waktu dealing dengan kasus-kasus di negara-negara Timur Tengah, dia bertemu dengan orang Timur Tengah yang sedikit susah dan juga even lawyer-nya juga mempermainkan. Mereka bicara, and they are diplomats, Pak. Jadi maksud saya kita harus mulai spesifik gitu, untuk membantu perlindungan dan pelayanan warga negara Indonesia di setiap circumstances yang berbeda, setiap negara yang berbeda. Makanya kami nantinya juga akan minta bantuan Pak John or whoever our seniors community here untuk memberikan saya input apa yang bisa saya bantu, apa yang harus bisa saya lakukan untuk membantu, dan apa yang bapak-bapak atau ibu-ibu inginkan dari KJRI untuk membantu. Bagi saya, Pak, kalau saya tidak bisa serve the communities, meaning that we don't need the KJRI here, Pak. Kita tidak berkonsulat di sini kalau hanya melayani paspor segala macam. Karena itu paspor segala macam, our teknologinya, we just send the through email, Pak, dengan return email kepada LA. That's the simple things, Pak. We don't need them. Kemudian apalagi yang bisa hal-hal yang sudah baik dilakukan oleh zaman konjen yang lama, mohon izin kami juga dibantu untuk hal yang begitu. Hal-hal yang kurang yang ingin lebih diinginkan lagi akan kita lakukan, dan itu juga kami mohon bantu. Saya juga minta ke teman-teman beberapa hal adalah saya minta dihidupkan untuk we are going to have karena itu pengalaman kami waktu di Jepang setelah gempa kami di sana, kami tahu di sini juga daerah gempa. Saya ingin minta teman-teman untuk kita harus punya emergency phones, what we call it, telepon darurat gitu, Pak. Satu, we have to see what we've done before, Pak. Itu harus tetap kita perbaiki dan kita lakukan. Kemudian apa-apa yang dulu biasanya dilakukan tapi mungkin karena sesuatu hal, masalah anggaran dapat dilakukan, itu harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita harus mencari terobosan-terobosan baru bagaimana untuk mengenalkan Indonesia, tidak hanya dengan memanfaatkan program-program yang sudah ada seperti di UC Berkeley kemarin. Itu kan sudah ada kelompok gamelan Saras, kelompok gamelan Jawa, kelompok gamelan Sunda, dan juga tari-tarian yang ada. Itu bisa kita membawa untuk mau event Indonesian Day. Tapi di luar itu adalah yang penting kita bisa mendatangkan satu yang tetap berbau seni, kerjasama dengan kami. Mohon izin, kebetulan kami banyak teman Lingling. Kami sudah kemarin waktu berangkat ketemu Pak Butet kan. Butet, saya mau jadi konjen nih, saya bilang, di Amerika. Yes, Amerika. Mahal nggak, Pak? Loh, kalau seperti biasanya kalau sampean soal nginep segala macam urusan KJRI. Tapi tiket nanti coba kita cari Bu Belia ini direktur MICE di pariwisata dulu, Pak. Beliau masih ada di sana, selalu kita kerjasama. That was the last minute. Even Pak Wamen pariwisata Pak Sabta itu orangnya helpful.
yang harus kita maintain sekarang adalah silaturahmi dan koordinasi seperti ini. Kalau begini kan sudah kena Pak John, kalau ada apa-apa saya tinggal telepon Pak John. Hal ini yang nanti akan kita manfaatkan koneksi-koneksi kita dengan teman-teman di Jakarta ini, tidak hanya di kalangan birokrasi Pak, tapi di swasta, di kalangan kelompok-kelompok budaya. Saya kenal dengan beberapa kelompok budaya Minang yang punyanya Eli Kasim segala macam. Nanti saya coba hubungi. Yang perlu kita cari adalah bagaimana kita bisa mendatangkan mereka. Kalau perlu nanti kita minta teman-teman masyarakat di sini punya link nggak? Punya teman-teman yang bisa bantu nggak? Some of them will be supported by KJRI, but again, it is not about the issues of the masalah anggaran Pak. Tapi bagaimana kita mendatangkan. So anggaran nanti kita carikan, kita kerjasama, dan kita bisa minta supaya dimasukkan program. Dan kedua Pak, banyak link-link di pemerintah daerah Pak, yang belum kita cermati, kita dekati Pak. Mereka tuh punya program untuk luar negeri, penampilan budaya. Simply mereka nggak tahu mau kemana. Sekarang itu saya mau kejar. Beberapa pemuda Kabupaten Badung saya kenal. Pak Bupati kemarin meresmikan patung Saraswati. Pak Bupati, Pak, saya mau mampir ke Frisco. Pak, mohon izin kami belum datang Pak, masih ngurusin Jokowi dulu. Itu akan kita manfaatkan. Saya sudah bilang, Pak, nanti ke Frisco Pak, tim kesenian ya. Bapak cari tiket aja untuk menginap urusan kita, saya bilang. Karena saya dengar Wisma, kamarnya banyak kan. Karena setelah saya cek, kamarnya banyak gitu. Kan bisa kita manfaatkan itu Pak. They have the right to stay there Pak. It was not my Wisma Pak. That is Wisma of the government Wisma. Everybody can use it as long as more appropriate than apa. If it's more appropriate to serve seperti mendatangkan kebudayaan, seperti mendatangkan guru-guru kesenian, kalau bisa kita tambah. Itu saya lakukan di Budapest, itu saya lakukan di Tokyo. Dan itu membuat mereka juga senang.